Kita baru tahu terasa nikmat ketika dia tidak ada. Ketika lepas tanggal pergi, lenyap. Baru terasa nikmat. Sehingga kita diizinkan sakit. Supaya kita tahu nikmat sehat. Sebab kita tidak akan menyadari tentang nikmat sesuatu kalau dia ada terus. Ketika tidak ada baru unjuan jai gawi gapai pesawat. Kita bawa ke diri gitu. Sekian banyak nikmat Allah yang ada di tubuh gitu. Tidak bisa kita hitung. Mulai daripada mata berkedip, baru terasa di kita nikmat mata berkedip kah? Kalau mata tidak mau lalu, tidak mau ikut atau sakit terkalang-kalang sih. Sehingga dibuat perbandingan. Ibadah yang kita panggak-panggakkan itu, yang kita akui kita lah banyak melakukan ibadah masalah untuk mengimbangi nikmat mata bisa berkedip saja tidak bisa lah. Karena mata berkedip itu lebih banyak daripada amalan gitu. Ya dah, sembahyang 5 kalinya sekali semalam wajib. Mata kita berkali kedip. Itu satu. Semua ensel, semua sendi. Di tubuh wasominang ni tubuh awak saja tidak terbilang-bilang. Atau itu. Dah mampu kita mengurai merinci satu-satu nikmat Allah. Maka ketika bangun pagi, karena semua nikmat itu ada di kita, maka untuk pengimbangnya bersedekahlah. Karena berfungsinya ruas-ruas tulang kita sebagaimana mestinya. Tangan bisa mengari ya. Siku, semuanya berfungsi lagi. Syukuri dengan jalan bersedekah. Tapi sahabat berkata, Ayuna, siapa di antara kami yang akan mampu bersedekah terus Allah? 2 hari lah. Coba pagi lah. Karena semua kami tidak mampu, tidak punya harta. Kata beliau, sedekah itu bukan hanya uang, bukan hanya pitis. Semua perbuatan yang baik, semua kebaikan itu dinilai sebagai sedekah. Bahkan zikir-zikir yang kita ucap sedekah. Dengan catatan kita ucapkan, kita sebutkan dengan ikhlas. Semata mengharap dari Allah. Kalau begitu, setiap anggota badan kita harus bersedekah. Fungsikan lagi. Manfaatkan, gunakan sebagaimana untuk apa Allah ciptakan, itulah sedekah. Balik kita kerja pengkah. Yusbihu namanya. Setiap masuk waktu pagi, diawali dengan bangun, namanya asbaha yusbihu. Berada di waktu pagi. Siapapun yang berada di waktu pagi, dia harus bersedekah sebagai rasa syukur kepada Allah atas setiap ensel-ensel yang di tubuhnya berfungsi. Cuma karena kita tidak mungkin, tidak mampu, jika bersedekah dengan uang saja, maka solusinya ada sedekah bentuk lain.
maka bertasbihlah dengan baca subhanallah. Dengan begitu kamu sudah bersedekah. Dinilai sebagai satu sedekah. Setiap tahmid, ucapan memuji Allah itu alhamdulillah, sedekah. Setiap tahlil, itu ucapan la ilaha illallah, sedekah. Setiap takbir, itu dengan baca Allah Akbar, sedekah. Jadi makin banyak kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, maka sedekah kita makin banyak. Makin jarang kita membaca itu, maka sedekah kita tidak berapa, syukur nikmat kita tidak berapa. Jika amrun bil ma'ruf, menyuruh orang untuk yang baik, sedekah. Sedekah bukan dalam artian harta. Menasihatinya, menunjukinya, mengajarinya, menuntunnya. Itu dinilai sebagai satu sedekah. Saja perkataan kita yang baik-baik seperti menyuruh orang. Sembahyang dulu, itulah sedekah tu. Kan amrun bil ma'ruf, menyuruh orang baik. Yang Mekah-Mekah ana orang lalu. Jadi gada-gada apa rusak punya orang. Tanpa wasadari sebenarnya dinilai sebagai suatu sedekah. Maka makin banyak kita berbuat baik, memberikan kebajikan, maka makin banyaklah sedekah. Untuk itu perbanyaklah sedekah setiap hari. Karena sedekah itu bukan hanya uang. Sedekah dibagi dua. Pertama, sedekah dalam bentuk materi, pitis. Yang kedua, sedekah berbentuk bukan materi, perbuatan-perbuatan baik, ucapan-ucapan baik, kerja baik, dan menyebarkan kebaikan itu sedekah. Cuman sebagian orang memandang sedekah itu hanya uang. Makanya Nabi lebih lebarkan. Mencampakkan gangguan di jalan, sedekah. Ya. Membantu menolong orang yang susah, sedekah. Mengangkatkan barang orang, sedekah. Memperbaiki sesuatu yang rusak, sedekah. Intinya, setiap pagi kita harus bersedekah. Karena semua anggota tubuh kita berfungsi. Setiap ruas tulang kita berfungsi. Setiap ensel-ensel bergerak lagi. Harus bersedekah setiap pagi. Tidak mampu bersedekah dengan uang, sedekah dalam bentuk amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, zikir, doa dan segala macam. Karena semuanya dinilai dengan sedekah. Ada lagi sedekah yang ketiga dalam bentuk perbuatan. Membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan, bergeser, memberi jalan, dan segala macam itu semuanya sedekah dalam bentuk perbuatan. Memungut sampah di masjid, di jalan-jalan, sedekah. Sedekah dalam bentuk tidak harta, sedekah dalam bentuk tidak lisan, tapi sedekah dalam bentuk perbuatan. Menyingkirkan segala macam gangguan. Kalau mau termasuk orang yang nyinyir, kurisi sesudah kalian pengunuhan masuk balik, sedekah tu. Guru-guru, sesudah kegiatan tu atur balik sedekah tu. Mentuna awak dia gaib nyinyir. Ani dipakai, ani pergunakan, jago pelihara, babali itunya. Kayak nyinyir merah. Sebab ada pula tipe manusia memakai amuah. Malah tak balik amuah. Memelo balik amuah.
Sudah pakai pihak sila. Tidak boleh berhenti bersedekah. Yang paling payah adalah merubah kebiasaan yang salah. Di mana berhenti, di mana duduk ada sampah. Hanya untuk mengambil sampah, pindahkan tong sebarik. Tapi kalau iman menyuruh, muah. Awak makan, sisanya, kulitnya, bungkusnya, balayak sedang. Lalu orang memilihan. Mengambil sampah, nak malu lah. Di situ salah malu. Awak nak makan, orang nak memilihi, mengambil balik. Anda malu. Orang yang milih kau, kalau betul niatnya lo sedekahnya tu. Asin tak mengerupik semua jual no. Pajak-pajak kolera macam pak tu kan. Kalau betul habisnya. Ya. Walai guru. Walai guru pikir aja ko. Sudah barang pakai-pakai balik leak saya. Guru abu lo kan. Jadi sedekah. Kami ansin. Berisi ke balik. Sapu terbelintang, angke balik. Terlompat terpelantiang, pulang balik. Jadi sedekah dalam bentuk perbuatan yang tadi. Aduh, anggota badan awak pakai, awak pergunakan untuk baik-baik. Atau untuk memberikan kebajikan. Bisa dalam bentuk menolong, membantu, meringankan, melapangkan, memudahkan, menunjuki. Sedekah. 3 bentuk sedekah.